Perkenalkan, nama saya Fajri Amir Muhammad Lubis dengan NIM 072222028 dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2022. Alasan saya memilih jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti adalah karena fasilitas yang baik dan memadai, terletak di ibu kota yang dimana posisinya strategis dan dekat dengan perusahaan energi nasional dan swasta. Banyak MOU, kerjasama baik dengan lembaga pemerintah atau swasta nasional dan internasional juga, dengan perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Kemudian, Prodi Teknik Geologi Usakti merupakan satu-satunya prodi teknik geologi swasta yang memiliki akreditasi A dan sudah terakreditasi internasional IAB. Memiliki alumni yang tersebar di industri dan institusi dalam dan luar negeri, dan Prodi Teknik Geologi memiliki nilai sinter tertinggi. Apa itu geologi? Geologi adalah studi yang mencakup pemahaman mendalam tentang bumi, termasuk asal-usul dan sejarahnya, struktur geologis, proses dan fenomena geologis, serta sumber daya alam yang dihasilkan oleh bumi. Geologi juga melibatkan studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan geologis, termasuk dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mitigasi risiko bencana alam. Apa yang dipelajari di geologi? Berikut adalah beberapa topik yang dipelajari di geologi. Batuan dan mineral. Yang kedua, struktur geologi. Ketiga, proses geologi. Keempat, sejarah bumi. Kelima, sumber daya alam. Keenam, manajemen bencana. Dan terakhir, lingkungan hidup. Seberapa luas cakupan kerja seorang geologis? Untuk cakupan pekerjaan, berikut adalah prospek pekerjaan seorang geologis. Dalam industri minyak dan gas alam, geologis diperlukan untuk menemukan lokasi sumber daya alam, mengukur jumlah dan kualitas sumber daya alam tersebut, dan merencanakan eksploitasi yang efektif dan efisien. Dalam pembangunan konstruksi, geologis dapat membantu dalam pemetaan lokasi, pembangunan, dan merancang konstruksi yang sesuai dengan kondisi geologi lokal. Mereka juga dapat bekerja dalam geologis eksplorasi mineral dan pertambangan, mempelajari lokasi, sifat dan kualitas mineral dan batuan, serta merencanakan eksploitasi yang efektif. Pada manajemen bencana alam, geologis bertugas untuk melakukan pemetaan daerah yang rentan bencana alam serta merencanakan mitigasi dan penanganan bencana. Selain itu, geologis juga memainkan peran yang penting dalam mitigasi bencana dengan memahami karakteristik geologi daerah yang terdampak bencana dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Berikut beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan oleh geologis dalam mitigasi bencana. Yang pertama adalah identifikasi daerah rawan bencana. Geologis melakukan studi dan pemetaan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan longsor. Melalui pemetaan ini, geologis dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana dengan cara memilih lokasi bangunan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah yang aman dari bahaya bencana. Yang kedua, penilaian risiko bencana. Geologis melakukan penilaian risiko bencana dengan menggabungkan data karakteristik geologi dengan data tentang kerentanan manusia dan infrastruktur. Dari hasil penilaian ini, geologis dapat mengidentifikasi daerah yang paling rentan terhadap bencana dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko bencana. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan aktivitas geologi. Geologis melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergerakan tanah. Dari hasil pemantauan ini, geologis dapat memberikan peringatan dini dan rekomendasi mitigasi risiko bencana. Yang keempat, mitigasi risiko longsor. Geologis melakukan studi tentang stabilitas lereng dan membangun sistem peringatan dini untuk mitigasi risiko longsor. Geologis juga memberikan rekomendasi tentang teknik mitigasi longsor seperti konstruksi dinding, penahanan, dan drainase yang baik. Yang kelima, penanganan limbah bencana. Geologis membantu dalam penanganan limbah
bencana dengan memberikan rekomendasi tentang bagaimana membuang limbah dengan aman dan meminimalkan dampak pada lingkungan. Yang keenam, restorasi lingkungan. Geologis membantu dalam restorasi lingkungan pasca bencana dengan memulihkan tanah dan vegetasi serta memperbaiki infrastruktur dan bangunan yang rusak. Secara keseluruhan, geologis berperan penting dalam mitigasi bencana dengan memberikan pengetahuan tentang karakteristik geologi daerah yang terdampak bencana dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Dengan demikian, geologis dapat membantu mengurangi dampak bencana pada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Sebagai calon geologis muda milenial yang mendukung program SDG PBB, saya sangat mendukung program SDG PBB khususnya dalam tujuan nomor 11, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang dimana saya sebagai calon geologis muda milenial dapat membantu dalam mengembangkan solusi dan strategi untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi dan bencana alam pada lingkungan. Geologis juga dapat berperan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan bencana dengan memperhatikan karakteristik geologi dan geoteknik di daerah yang akan dibangun. Dalam mengelola sumber daya alam, geologis juga dapat berkontribusi untuk menciptakan kota dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan aman dengan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui penelitian dan pengembangan teknologi, geologis dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan air dan energi, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan kota dan masyarakat yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dan sebagai calon geologis muda milenial, saya juga mendukung program tujuan nomor 7 SDG PBB tentang energi bersih dan terjangkau, yang dimana geologis dapat membantu dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber daya energi yang bersih dan terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Mereka juga dapat membantu dalam pengeboran sumur minyak dan gas alam dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan aman. Selain itu, geologis juga dapat membantu dalam pengembangan teknologi dan strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan energi, seperti penelitian dan pengembangan baterai dan penyimpanan energi yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur jaringan energi yang lebih efisien dan terintegrasi. Geologis juga dapat berperan dalam mendukung masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan energi bersih dan terbarukan serta cara untuk menghemat dan mengelola energi yang lebih efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek pengembangan energi bersih dan terbarukan. Secara keseluruhan, geologis dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan nomor 7 SDG PBB dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan energi yang terjangkau bagi semua orang secara berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan saya dan saya sudahi, dan selamat malam.